Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya kedatangan tamu yang spesial ya. Namanya Mbak Rara. Mbak Rara. Gimana Mbak Rara? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Rara ini adalah salah satu penyiar ya Mbak ya? Itu Penyiar radio apa? Buana Asri. Buana Asri. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau bincang-bincang tentang radio. Karena saya dulu kalau saya waktu SD dulu itu seringnya dengerin radio. Ya terkenal waktu itu kisah sahur sepuh Mbak. Oh gitu ya. Gimana Mbak, itu sahur sepuh itu masih ada nggak itu kalau radio? Kalau di Buana Asri nggak ada. Oh nggak ada ya, udah lama ya itu ya? Udah lama itu. Tahun berapa itu? Itu ya saya tahun 95-an mungkin ya, SD ya. Tapi waktu itu booming ya? Ya itu booming ya. Sandiwara radio begitu. Itu. Ya. Nah itu untuk sekarang Mbak, ini kan kalau dulu kan Sandiwara radio ya, itu kan banyak penggemarnya. Nah sekarang ini apakah masih ada tayangan semodel itu? Beberapa radio mungkin masih ada yang menayangkan itu. Dan kalau untuk radio kan tergantung positioning dari masing-masing radio. Gitu. Iya. Nah, Radio itu Buana Asri apa? Buana Asri kan informasi, radio informasi ya, dan juga hiburan. Tapi hiburannya ya hiburan yang tidak ini ya. Kalau untuk Sandiwara radio itu proses editing dan lain sebagainya kan lumayan ribet panjang. Iya, jadi kami yang simpel-simpel saja. Musik ya. Mungkin nanti kalau pas ada acara khusus ada live untuk karaoke-nya juga kita ada. Wayang gitu ya? Wayang bisa. Ketoprak gitu juga. Ketoprak. Untuk di Buana Asri sendiri Mbak, itu jam tayangnya jam berapa sampai jam berapa ini? Kalau di Buana Asri itu mulai dari pagi itu dari jam 5 kita start opening siaran ya, sampai dengan jam 12 malam. 12 malam. Berarti di shift ya Mbak ya? Shift, betul. Oh gitu. Ini kebetulan masuk apa nih? Siang saya hari ini. Penyiarannya berapa Mbak itu? Totalnya ada berapa ya? Kira-kira ada 8 orang penyiar. Tapi kalau untuk per hari shiftnya itu ada kira-kira 3 orang. Oh, 3 orang ya? 3 orang penyiar. Radio sendiri sekarang kan kompetitornya kan banyak sekali ya Mbak ya. Betul. Itu ada media sosial, ada televisi, ada siaran-siaran dari TV-TV swasta baik dalam maupun luar negeri. Untuk menjaga eksistensi radio ini apa Mbak yang dilakukan manajemen untuk bisa tetap mendapatkan pangsa pasar di masyarakat itu gimana nih? Iya, tidak hanya ekonomis yang kreatif, tapi radio juga harus kreatif. Ya, gitu. Kalian inovasi ya. Nah, gitu. Jadi untuk kalau saat-saat ini, bagaimanakah kita bisa eksis? Yang pasti namanya kreativitas dibutuhkan dimanapun itu. Ya. Dan untuk radio sendiri, kalau dulu masih konvensional ya, kita harus pakai alat untuk mendengarkan radio. Dan sekarang kalau dicek mungkin hanya beberapa orang yang punya radio analog zaman dulu. Itu ya. Kebanyakan sudah pakai handphone, sudah pakai apa namanya internet begitu. Jadi kita juga bisa ya? Live streaming. Nah, itulah. Jadi kreativitasnya di situ. Kita jadi mulai merangkul media-media yang saat ini sudah mulai digandrungi anak-anak muda. Karena kalau kita hanya istilahnya apa ya? Hanya ngopeni saja, hanya ngopeni saja yang sudah sepuh ini, gitu kan? Anak-anak muda yang regenerasi kita untuk mendengar nanti bagaimana? Nah, itulah inovasinya, kita harus bisa streaming. Ada live streamingnya. Jadi kita radio Buana Asri juga ada streamingnya, ya. Nanti bisa dicek di www.buanaasrisragen.co.id. Itu bisa dicek nanti. Ya, gitu ya. Itu nanti untuk streamingnya. Betul. Situasinya kapan saja ya. Betul. Tidak hanya di Sragen saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi pendengar kami sampai ke Hong Kong. Oh, bisa juga ya? Iya. Berarti sebenarnya ya juga banyak pendengar yang dari Hong Kong juga ada. Betul. TKW iya, iya. Kalau dulu masih ada yang dari Malaysia juga masih ada, yang sering berkirim salam begitu. Di luar Jawa juga lumayan banyak. Oh, gitu juga ya. Istilah mereka itu. Tidak hanya Sragen saja berarti. Betul. Karena ada streaming. Kalau nggak ada streaming agak susah mungkin ya. Untuk menerima Solo aja menerima siaran kami agak susah. Karena streaming Jadi lebih luas jangkauan kami begitu. Jadi istilah mereka itu kayak tombol kangen sama Sragen. Ini kan legend ya Pak ya? Betul. Legend ya? Betul. Nah itu, jadi tidak hanya menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sragen, tapi lagu-lagu yang kayak kedaerahan juga masih kami sajikan juga. Nah, untuk event-event
yang dilakukan itu dilakukan di studio atau di luar studio, Mbak? Kebanyakan itu. Tergantung acaranya. Kita bisa siaran dari radio, kita juga bisa live mungkin dari lokasi yang dibutuhkan untuk live saat itu. Karena untuk Buana Asri kan tidak hanya siaran entertain saja, hiburan saja, tapi kita juga ada informasi dari pemerintah seperti apa, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di Sragen seperti apa, itu juga kita laporkan. Jadi tidak hanya memberikan hiburan berupa musik, tapi juga informasi seputar Kabupaten Sragen. Ya, termasuk informasinya Mas Bro juga. Jadi semodel kayak Metro TV ya, Pak? TV berita ya? Berita ya, betul. Jadi kami komplit ya, paket komplit. Ya. Nah itu untuk anu ya, Pak, itu ini kan Buana Asri itu BUMD ya maksudnya? Kita lembaga penyiaran publik lokal. Jadi kalau BUMD hampir mirip ya, karena kita masih anggaran dari APBD gitu. Dan untuk pengelolaannya kita sudah sendiri begitu. Jadi kita di luar, sebenarnya begini, LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Jadi kita tidak lagi seperti dulu yang RSPD, gitu. yang dari pemerintah yang hanya menjadikan satu corong untuk pemerintah untuk menginformasikan informasi dari pemerintah saja, tapi kami mulai balance apa yang diinginkan publik, apa yang dibutuhkan publik atau masyarakat, ini seperti apa agar nanti pemerintah juga bisa memperbaiki kinerja mereka sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjadi corong pemerintah daerah ya. Betul. Biar balance tengah-tengah. Ya itu. Jadi kita mengakomodasikan atau mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat dan program-program apa dari pemerintah yang tersampaikan betul. Jadi sama-sama gitu. Nah untuk anu sendiri, Mbak, pemasukannya sendiri ini apakah hanya mengandalkan bantuan dana dari APBD itu atau menerima sponsor ini? Oh gitu. Apa cari sponsor gitu? Betul. Itu semua diatur dalam P3 SPS dan juga Undang-Undang Penyiaran. Ada semua di situ diatur. Oh, gitu. Jadi setiap radio ini kan ada macam-macam ya. Ada radio swasta, ada radio publik seperti kami, ada radio komunitas juga. Dan ini sudah diatur porsinya berapa, bisa menerima iklannya seperti apa. Oh, gitu. Sudah diatur semuanya. Jadi semuanya kita mengacu pada Undang-Undang Penyiaran dan juga P3 SPS dari pemerintah begitu, sesuai dengan aturan yang ada. Bisa menerima iklan, tapi iklan yang seperti apa yang bisa kita tayangkan, dan prosentase per acara itu juga diatur juga. Jadi nggak boleh banyak-banyak iklan dari luar, tapi kalau kami di LPPL kebanyakan itu adalah iklan layanan masyarakat. Oh gitu. Ya. Untuk pendengarnya sendiri, Mbak, jadi radio ini kan kalau kita melihat koran ya, koran itu kalau yang media cetak itu kan ya hampir mati suri kan gitu. Sama sebenarnya. Radio juga sama sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan orang daripada membaca kan enak mendengar. Betul. Tadi gitu. Nah itulah tadi kreativitasnya kan di situ. Teman-teman yang di media cetak kan sekarang tidak menyajikan informasi mereka melalui koran yang kayak dulu di selembar kertas begitu. Mereka sudah mulai online beritanya. Jadi dari HP juga bisa gitu kan. Dan itu radio juga seperti itu. Jadi radio tidak hanya harus mendengarkan melalui radio analog yang harus diputar itu, tapi bisa juga lewat handphone, bisa juga lewat internet dan yang lain sebagainya. Nah, itulah kreativitasnya di situ. Sragen sendiri ini berapa? Masih ada berapa nih yang masih hidup itu? Radio kalau yang terdaftar kalau nggak salah ada 8. 8 ya? Ya, tapi yang saya kenal sendiri, mohon maaf, saya hanya kenal beberapa teman yang di sini ada 4 radio. Mana aja? Itu apa aja itu? Buana Asri, kemudian Radio Asri, Radio Pop, dan juga satu radio komunitas. Pop FM itu ya? Iya, Pop FM. Radio komunitas itu masih dari ini ya, radio teman-temannya Wali Songo ini. Oh gitu. Nah, itu ada juga. Iya, saya hanya kenalnya di situ. Mohon maaf untuk yang lain. Pop FM itu swasta ya? Swasta, betul. Gitu. Yang milik daerah ini ya, Buana Asri, LPPL. Asri itu Asri Tok gitu ya? Radio Asri sendiri, ya. Dan dulu saya juga alumni dari sana, dari Asri. Juga pernah di sana ya? Iya. Berarti udah berapa tahun Mbak ini kerja di radio? Saya tuh dari lulus kuliah, dulu 2001 sudah mulai kenal dengan dunia radio. Memang senang dengan radio dulu, sengaja ambil mata kuliah juga sesuai dengan passion begitu. Lalu setelah itu 1 tahun saya belajar di Radio Asri. Dan setelahnya di tahun 2007 baru bergabung dengan Buana Asri sampai sekarang. Berarti berapa tahun ya? 2007 sampai sekarang 16 tahun kira-kira. 16 tahun ya. Hampir seusia dengan BTS berdiri. Oh gitu ya.
Oh gitu ya Mbak ya. Nek kalau Mbak untuk mengukur tingkat istilahnya didengar masyarakat atau konsumennya itu gimana Mbak? Ada surveinya. Itu ya itu nanti masuknya ke ini ya Dewan Pengawas yang untuk ya. Nanti di kami kan ada Dewan Pengawas, ada Dewan Direksi, baru penanggung jawab dan ke bawah seperti saya penyiar dan reporter begitu. Yeah. Dan ini untuk mengetahui jangkauannya seperti apa, terus siapa saja pendengarnya dari usia berapa sampai berapa, terus pekerjaannya apa sampai apa gitu, ada surveinya. Nanti dilakukan sama Dewan Pengawas yang bagian kemasyarakatan kalau tidak salah itu gitu. Jadi lumayan masih banyak ya? Masih banyak. Kalau Sragen masih banyak. Sragen ya. Tapi ya itu tadi, sudah legend tadi. Nah itu lah. Kelangenan. Orang Sragen yang mungkin ada. Tombol kangen ya. Itu mungkin bisa diceritakan tuh. Waktu muda-mudanya Mas Bro dulu kan. Gimana? Tidak di Sragen juga kan? Ya, nah itu seperti apa tuh? Radio juga nggak yang tombol kangennya gitu? Ya kadang-kadang. Gitu ya. Nah ini untuk program andalannya apa Pak? Program andalan sampai saat ini yang masih masih digandrungi warga Sragen itu di Kus Plus sama lagu campur sari. Gitu. Lagu-lagu Kus Plus. Ya, betul. Jadi untuk segmentasi pendengar memang kebanyakan menengah ke atas usianya. Jadi kalau yang menengah ke bawah masih ini ya, kalau untuk diraba-raba agak susah. Mungkin agak berkurang, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan nulis melalui selembar kertas, request lagu apa untuk siapa, itu kan banget ya, booming banget ya, beli kertas, beli kartu pilihan pendengar gitu. Sekarang sudah enggak, kita kan pakai SMS WhatsApp, kita juga bisa melalui IG juga sudah mulai iya. Nanti kalau mau request bisa. Undang-undang tokoh-tokoh itu enggak ada program itu. Program untuk tokoh ada juga. Kita karena kita masih radio publik, jadi kita mewadahi semuanya. Komunitas ada, nanti yang background untuk politisi juga ada, nanti bisa. Ya, betul. Nanti suatu saat kalau nanti ya ada program tentang politik, nanti mungkin Mas Ru bisa datang ke Buana Asri. Gitu Mbak, matur nuwun atas waktunya. Terima kasih. Buana Asri semakin berkembang, mampu bertahan terhadap gemuran-gemuran media sosial dan teknologi yang semakin banyak. Amin. Sukses terus juga untuk Mas Bro ini. Amin. Terima kasih waktunya, bisa disambung kembali. Siap. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Rara sebagai penyiar radio. Beliau tentunya ini mungkin profesi yang agak langka, tetapi ternyata asik ngobrol dengan beliau. Semoga bisa menghibur masyarakat Sragen dan sekitarnya lewat Radio Buana Asri yang sudah menjadi legenda, yang tentunya ini sangat dirindukan bagi para perantau yang tersebar di seluruh Nusantara, yang tentunya dari bumi Sukawati Kabupaten Sragen. Terima kasih, Mbak Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.